selamat siang Indonesia. Kali ini saya bertemu dengan Bang Wendy Napitupulu yang notabene beliau adalah Ketua LBH GMPI Wilter Jawa Tengah, yang mana pembahasan atau ngopi ya, ngobrol pintar kali ini adalah berbicara tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang mana terkait dengan rancangan undang-undang tersebut mengundang beberapa polemik atau kejadian-kejadian di masyarakat, khususnya di Kota Tegal dan lebih umumnya adalah masyarakat Indonesia. Hal-hal semacam itu yang kemudian oleh Bang Wendy Napitupulu tampaknya juga memiliki kepedulian untuk beliau itu mensupport atau mengkritiki ataupun memberikan masukan ataupun bergandengan tangan dengan masyarakat Kota Tegal dalam hal ini kaitan dengan rancangan undang-undang tersebut. Bagaimana sih tanggapan Bang Wendy terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, Pak? Jadi terima kasih Mbak Dian yang sudah hadir di kediaman saya pada siang hari ini. Dan di sini kita lihat dan kita tahu bahwasanya kemarin itu terjadi demo besar-besaran yang berada di kota kita, Jawa Tengah, khususnya di Kota Tegal, terkait permasalahan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, jadi di situ DPR dan pemerintah sudah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020. Nah, jadi banyak sih sekarang begini Mbak. Jadi kami dari praktisi hukum, khususnya kaum intelektualitas, lagi membedah apa yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, dan kita tahu banyak orang kan taunya apa itu Omnibus Law seperti itu. Jadi Omnibus Law ini juga dikenal dengan Omnibus Bill yang sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Nah, jadi begini Mbak, kalau saya lihat khususnya kita di Kota Tegal ini kemarin sudah masyarakat, adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Kota Tegal. Nah, jadi seperti saya lihat kemarin mungkin belum ada titik temu dari atau hasil dari demo kemarin tersebut. Sebenarnya saya sebagai Ketua LBH GMPI Wilter Jawa Tengah merasa belum puas sebenarnya Mbak tentang terjadinya demo kemarin di Kota Tegal yang adik-adik kita sudah bersusah payah, yang mungkin kita lihat di siang hari mereka mengobarkan api semangat mereka karena bentuk kecintaannya terhadap Kota Tegal sebenarnya. Jadi mereka tidak tahu menyampaikan aspirasinya kepada siapa, dan seharusnya abang-abang kita yang ada di DPRD Kota Tegal menemui. Harapan saya seperti itu. Jadi ketika mereka bertemu, ya, saya rasa semua masalah yang kemarin itu tidak akan terjadi. Sehingga kita lihat nih Mbak, patung-patung, monumen-monumen yang bersejarah di Kota Tegal dicoretin seperti itu. Saya tidak setuju. Mungkin ada dari oknum-oknum di situ yang memang sengaja hadir di tengah adik-adik kita, saudara-saudara kita yang berdemo di situ. Jadi harapan saya ini sebagai Ketua LBH juga, kita lagi membedah Undang-Undang Cipta Kerja ini secara keseluruhan, dan di mana di sini kita tahu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo belum menandatangani surat yang sudah ditandatangani oleh DPR RI. Jadi menurut saya belum ada ditandatangani oleh Bapak Presiden kita. Jadi masih gantung. Jadi kita pun dari kaum intelektualitas masih membedah apa sih undang-undang ini, di mana saja sisi-sisi atau sendi-sendi yang dilemahkan terkait undang-undang tenaga kerja ini. Nah, makanya yang kita tahu, ya, saya harapkan juga buat saudara-saudara, teman atau adik-adik kita yang berdemo kemarin itu jangan terpancing anarkis. Kita hargai Bapak Kepolisian, kita hargai Bapak TNI selaku pembina-pembina di masyarakat. Saya harapkan seperti itu. Dan saya satu lagi berpesan kepada abang-abang kita, kakak-kakak kita yang berada di DPRD, tolong temui adik-adik kita, saudara-saudara kita, dan mereka ingin bertanya sebenarnya. Dan mereka nggak tahu bertanya kepada siapa ini Mbak Dian. Apakah bertanya sama Pak RT atau siapa, Pak Lurah, dan itu tidak akan bisa dijelaskan. Harusnya abang-abang DPR bertemu sama mereka. Kamu tidak usah ribut, kamu adalah saya adalah kamu.
selesai. Saya harapkan selesai. Tidak ada permasalahan atau problem. Jadi mereka sebagai aspirasi kita disampaikan oleh abang-abang kita di DPR. Saya rasa abang-abang DPR itu lebih paham dan mereka ngerti aturan. Tapi dengan terjadinya seperti ini, aduh, Kota Tegal ini darurat. Saya bilang kota ini darurat. Kita kan sekarang lagi program ya, program dan dimana di sini memberantas atau menghentikan penularan virus tersebut, Mbak Dian. Jadi kemarin itu sudah pecah dua, sehingga ya mungkin pemerintah harus lebih galak lagi untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat kita Kota Tegal. Ini saya rasa penyebaran virusnya sudah tidak terbantahkan lagi, karena jaraknya kemarin saya lihat rapat sekali, sehingga tidak ada lagi yang namanya social distancing dan sebagainya. Nah, itu tugas kita sebagai pemerintah, mengedukasi, menghimbau, dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan wali kota. Oke, Mbak Dian. Iya, terkait dengan memang kejadian-kejadian itu cukup mengundang siapapun masyarakat tampaknya pengen turun, pengen menyuarakan dan lain sebagainya. Namun tampaknya dari masyarakat Kota Tegal atau adik-adik atau abang-abang yang turun saat demo itu mengalami kekecewaan karena tak satu pun anggota DPRD yang menemui, gitu ya Bang ya. Dan kemudian kaitan dengan situasi rancangan undang-undang tersebut yang notabene saat sekarang pun masih terjadi beberapa pergerakan-pergerakan yang notabene adalah tidak menyetujuinya, dan yang terjadi di Kota Tegal tampaknya hari ini pun sudah surut, tidak ada menyuarakan semacam itu. Namun dari Abang sebagai lawyer ini kemudian ada keterpanggilan kaitan dengan rancangan undang-undang tersebut, punya harapan seperti apa sih terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah? Oke, jadi Mbak Dian, kami Lembaga Bantuan Hukum Wilter GMBI Jawa Tengah, kami sepakat gitu, mendorong pemerintah dan DPR membatalkan undang-undang ini, ya. Sebab efek dari disahkannya undang-undang Cipta Kerja ini, menurutnya sudah dapat diprediksi banyak penolakan dari masyarakat. Otomatis masyarakat tidak mampu di situ, atau buruh situ menolak dan merasa sekali sangat keberatan. Jadi kami salah satunya mendorong pemerintah, mendorong DPR agar segera membatalkan undang-undang Cipta Kerja ini yang tidak sesuai dengan norma hak asasi manusia itu ada di dalamnya. Itu menurut saya, Mbak Dian. Jadi kami salah satu pejuang kaum intelektualitas yang mendorong pemerintahan, yang mendorong abang-abang kita di DPR agar segera membatalkan undang-undang ini, karena menurut saya tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada saat ini. Jadi banyak hak asasi manusia, saya bicara pendapatan kan bicara hak asasi ya, hak asasi manusia, dan di mana mereka juga punya keluarga, mereka punya anak, punya istri dan sebagainya. Nah, itu sangat kita miris sekali. Dengan sekarang situasi juga di kota kita, Kota Tegal ini tidak normal ya menurut saya, karena edaran wali kota juga kemarin sudah dilanggar, gitu loh, sudah dilanggar oleh para adik-adik kita yang berdemo ini. Seharusnya para abang-abang kita legislatif, ya, di jajaran legislatif eksekutif, harusnya bisa menetralisir, jangan sampai terjadi seperti ini. Ditemui bentar, paling 2 jam selesai lah, nggak perlu sampai lama-lama seperti kemarin itu. Sehingga banyak sekali polemik-polemik yang terjadi karena abang-abang itu tidak mau nemuin abang-abang DPR kita. Ya paling tidak suara mereka itu bisa didengar. Saya salut sekali lihat adik-adik, teman-teman, abang-abang dan teman-teman semualah yang ada di lapangan kemarin. Saya turut prihatin juga ketika ada bentuk anarkis seperti itu. Saya tidak mengharapkan itu. Oke, terakhir Bang, pertanyaan dari saya kaitannya dengan LBH GMBI Wilter Jawa Tengah ini. Saran atau semangat apa yang akan diberikan kepada masyarakat sembari menunggu perkembangan hasil dari demo kemarin. Kemudian yang kedua, apa yang akan dilakukan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh LBH GMBI Wilter Jawa Tengah kaitan dengan hal ini juga. Jadi LBH di sini kita nanti mungkin akan membahas sama tim masalah judicial review terkait permasalahan undang-undang ini.
apakah kita akan ajukan atau tidak. Itu akan kami bedah Mbak Dian. Penolakan seperti ini kan kita bisa ajukan, ini masalah judicial review ini kita ajukan di MK, Mahkamah Konstitusi, kan seperti itu. Kita uji di situ keberatan kita, nah itu kita uji semua. Makanya kami dari tim LBH juga kami akan rapatkan ini secara intensif lah. Tapi kalau untuk masyarakat Mbak Dian, kami dengan tangan terbuka menerima aduan yang ada di masyarakat. Jadi di sini kami hadir untuk masyarakat. Sama sekali kami ingin mendampingi masyarakat, kami ingin mengedukasi mereka, kami ingin mensosialisasikan bahaya-bahayanya sekarang juga virus-virus yang berkembang sekarang. Itu paling penting karena perwalnya juga sudah ada ya. Edaran juga sudah ada dan dimana kita harus mematuhi itu 1 bulan ini gitu. Artinya usai aksi yang dilakukan oleh mereka sembari menunggu apa yang menjadi penyampaian dari wakil rakyatnya, apa yang ingin Abang sampaikan kepada mereka, Pak? Apakah tetap semangat atau seperti apa, Pak? Kalau saya rasa teman-teman ini harus semangat ya. Jadi abang-abang kita ini harus lebih cepat menindaklanjuti permasalahan yang ada di masyarakat Kota Tegal, khususnya tadi buruh ya. Itu harus cepat disikapi oleh Bapak DPRD, Bapak Ketua DPRD harus cepat memberikan klarifikasi secara jelas apakah mereka setuju atau tidak. Kan dia pertanyaannya itu Mbak Dian. Apakah DPR itu setuju atau tidak? Walaupun di pusat sudah ada penandatanganan berkas tersebut. Nah ini apakah mereka menolak atau tidak? Nah ini yang ditanyakan sebenarnya oleh abang-abang dan adik-adik kita yang kemarin berdemo di situ. Jadi saya harapkan dia tetap semangat terus berjuang. Saya juga support untuk DPR segera temui teman-teman atau perwakilan-perwakilan. Oke pemirsa, tadi bincang-bincang ngobrol pintar bareng sama Bang Wendy Napitupulu, Ketua LBH GMBI Wilter Jawa Tengah. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita tadi, bincang-bincang kita tadi tetap menyemangati masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Tegal pada khususnya. Kemudian sekali lagi tadi yang disampaikan sama Bang Wendy bahwasannya LBH GMBI Wilter Jawa Tengah siap membantu masyarakat Kota Tegal bagi siapapun yang membutuhkan bantuan hukum dan termasuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah Kota Tegal. Atas bincang-bincang ini saya pribadi atas nama Dian dan tim Arif, tim Tegal mengucapkan terima kasih banyak terhadap Bang Wendy. Salam sukses, salam semangat masyarakat Indonesia.